Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya sedang bersama Kiai Haji Misbahul Munir Khalil, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran PIK Al-Misbah dan sekaligus pengurus MUI Pusat. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Kiai, mohon maaf ini silaturahim saya pertama, yang kedua kita ingin tanya jawab Pak Kiai, bagaimana cara meningkatkan kepedulian sosial pada saat kita sedang menjalani puasa bulan suci Ramadan ini Pak Kiai. Terima kasih Ustaz Manan. Jadi orang itu mau melakukan sesuatu apabila dia sadar ada gunanya, ada manfaatnya kira-kira. Termasuk kepedulian sosial, apa gunanya buat saya? Bersedekah apa gunanya buat saya? Maka dalam situasi bulan Ramadan, apalagi terlebih tahun ini bersamaan dengan wabah yang merajalela ini, maka pertama harus kita catat bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini perintah. Saling tolong menolong. Dan ingat, apa yang kita lakukan itu Pak Ustadz untuk kita. Untuk kita, bukan untuk orang lain. Misalnya kita peduli kepada orang lain dengan berbagai macam cara ya. Itu untuk kita. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Itu Ustaz. Man amila salihan fali nafsih. Barang siapa orang berbuat baik ya untuk sampean sendiri. Sedekah bukan untuk orang lain. Sejatinya ketika kita memberi, sejatinya kita sedang mengambil lebih banyak. Karena kalau kita memberi 1 dibalas 10. Ini doktrin ya, ajaran, dan kita percaya terhadap apa yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, itu Ustaz. Baik, Pak Kiai, tadi kan ngomongin tentang sedekah. Kan setahu kita bahwa yang namanya sedekah itu biasanya hanya orang-orang yang mampu saja untuk bersedekah. Iya. Kira-kira kalau secara umum atau lagi seperti saya deh, seorang santri, bagaimana saya bisa mampu bersedekah sementara saya belum bekerja Pak Kiai? Subhanallah. Ya, memang kalau kita mengasumsikan sedekah itu uang, rasa-rasanya nggak adil gitu ya. Gitu ya. Ya nggak adil. Kenapa? Karena orang Islam itu tidak semua kaya. Ya ada orang yang ada orang kaya, ada yang punya uang, ada juga yang nggak punya uang. Padahal kiainya bilang, ayo kita bersedekah, tingkatkan kepedulian. Saya nggak punya uang. Nah, pertanyaan semacam ini pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya para sahabat itu begini, "Dhahaba ahlud dusur bil ujur, ya Nabi, enak ya jadi orang kaya. Kenapa? Ya banyak pahalanya." Katanya. Itu katanya. Loh kok bisa ya? Iya, mereka yusalluna kama nusalli, mereka itu bersolat, sama kami juga solat. Wa yasumuna kama nasum, mereka itu puasa, kami juga berpuasa. Tapi mereka Nabi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim katanya. Tapi mereka bisa bersedekah Nabi, kami ini kan orang miskin. Ya persis, pertanyaannya seperti sampean. Saya nggak punya uang. Lalu apa solusinya? Gitu? Solusinya apa? Rasulullah menjawab begini. Para sahabat, bukankah saya telah memberikan sesuatu cara agar kamu bisa bersedekah dengan caramu, dengan kemampuanmu? Para sahabat bengong begini, sambil menunggu. Apa? Sedekah apa? Rasulullah menegaskan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Bacaan tasbih itu apa Ustaz? Tasbih. Subhanallah kan? Bukan tasbih begini. Subhanallah. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Bacaan tasbih sedekah. Luar biasa Pak. Iya. Subhanallah. Itu sedekah Ustaz. Wa kulli takbiratin. Bacaan takbir sedekah. Takbir itu apa itu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kulli tahlilatin, bacaan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedekah. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Bacaan apa saja itu sedekah. Lah ini yang aneh Ustaz ya. Yang aneh itu sampai Rasulullah menyampaikan begini. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Budu itu artinya kemaluan. Di dalam kemaluanmu itu ada sedekah. Sahabat kaget, loh kok bisa katanya ya? Kenapa bisa gitu? Iya. Hai Rasulullah,
sambil senyum menyampaikan begini, para sahabat, kenapa saya mengatakan di dalam kemaluanmu itu ada sedekah? Coba pikir, kira-kira, naudzubillah, kalau kemaluanmu itu diletakkan di barang yang haram, jajan misalnya, naudzubillah ya, haram apa haram? Dosa apa dosa? Dosa. Demikian juga kira-kira kalau kemaluanmu itu diletakkan yang benar kepada istrimu, Berubah jadi pahala. berubah jadi pahala. Luar biasa Pak Kiai. Nah, inilah saya katakan solusi, Ustaz. Betul. Sehingga mengapa dalam situasi seperti ini, bulan Ramadan, menghadapi wabah, justru solusi. Sebenarnya banyak cara Pak Kiai ya. Yes, artinya saya mengatakan solusi dari permasalahan kita. Kita takut sakit, kita takut kena bala, kita takut kena virus, kita takut miskin. Banyak nih. Jadi kalimat yang muncul itu, kita ini krisis. Ya, saya tahu. Tapi ada solusi. Solusinya tadi. Misalnya, kalau kamu sakit, dawu mardokum bisadaqah. Obati. Kamu sakit itu dengan bersedekah. Nggak punya duit, sedekah. Kenapa? Kata Nabi, kau andaikan bukan dari Nabi, ini tip dari saya. Jangan didengar. Tapi Nabi bilang begini, iltamisul rizqa bisadaqah. Kalau kamu ingin cari rezeki, pancing dengan sedekah. Jadi pagi-pagi nggak punya uang, gimana ini ya? Mau kerja, tutup. Wiridan. Bahasa sampean wiridan, bagus itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baca Yasin, kayak baca Waqiah. Kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, tolong sampaikan bacaan saya ini ya Allah kepada bapak saya almarhum, kepada ibu saya almarhum, atau kepada siapa? Dan khusus kepada mereka yang sudah meninggal, senang Ustaz, senang. Karena mereka itu akan lebih senang mendapatkan bacaan Fatihah atau tasbih, Betul. atau zikir, Kalimat thayyibah. dari dunia seisinya. Malah lebih diharapkan Pak Kiai. La ilaha illallah. Iya. Itulah kenapa kemudian saya katakan ini adalah solusi. Kepedulian sosial adalah solusi menghadapi permasalahan hidup. Termasuk yang tadi saya katakan, penyakit, kesulitan ekonomi, permasalahan, ya, problematika dan sebagainya. Demikian Ustaz yang Terima kasih Pak Kiai. Justru malah nambah banyak aktivitas Pak Kiai ya. Iya. Tidak pasif. Tidak pasif, kondisi iya. seperti ini. Iya, Pak Kiai. iya. Nah, terakhir Pak Kiai, satu lagi Pak Kiai. Biasanya di bulan suci Ramadan kan para kiai itu membuka pengajian atau pasaran. Iya. Membuka pengajian selama bulan suci Ramadan. Padahal kondisi sekarang ini kan sedang mewabahnya virus, itu dilarang mengumpulkan orang. Iya. Santri aja sudah dipulangkan. Ini kira-kira solusinya seperti apa Pak Kiai agar bisa tetap berdakwah Pak Kiai? Ya alhamdulillahnya kita ini hidup di zaman teknologi yang maju Ustaz. Betul, Ya. Pak Kiai. Dengan berbagai macam sosial media yang ada di sekeliling kita, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada Zoom dan sebagainya. Saya sarankan kepada para kiai tetap, karena ini bagian daripada sedekah kiai. Betul. Benar nggak? Betul. Kiai disuruh sedekah yang bukan pengusaha ya. Betul. Tapi disuruh apa? Ngaji tetap. Karena itu saya lihat para kiai-kiai di Jawa itu utamanya, kalau bulan puasa itu subhanallah, Kiai Khalil Pasuruan ya, Jawa Timur, di Sidogiri itu ngajinya itu mulai subuh, istirahat, kemudian zuhur. Setelah zuhur ngaji lagi. Paginya itu ngaji kitab Fathul Wahab, kitab Iqna. Kemudian siangnya ngaji tafsir Jalalain sampai hatam sebulan. Ya Allah. Luar biasa Pak Kiai. Jadi Malah semangat. Jadi karena mereka memahami Rasulullah itu kalau bulan napa Ustaz? Bulan Ramadan itu sedekahnya itu melebihi kepada yang lain. Itu diterjemah sama Kiai dengan mengaji. Lah sekarang ya nggak bisa ngaji langsung ya. Mohon maaf, santri-santrinya tolong ya, santri-santrinya itu dibantu kiainya. Kalau kiai sepuh-sepuh itu nggak bisa ya pegang kamera, nggak tahu HP, ya bantu. Ya yang muda-muda ini bantu. Ini Pak Yai pakai Zoom ini sambil ngomong saja yang enak, sampaikan pengajian. Ini solusi Pak Ustaz. Tapi tetap saya sarankan kata kuncinya kepedulian sosial bisa diterjemahkan dengan berbagai macam cara. Terima kasih Ustaz. Luar biasa Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, barusan kita telah berbincang-bincang dengan Kiai Haji Misbahul Munir Khalil seputar tentang pembahasan
di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.